Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada ta'lim zuhur kali ini tema yang akan kita bahas berjudul mendidik anak di era digital. Yang pertama saya mau nanya, apakah yang hadir punya anak semua? Ada yang belum punya anak, angkat tangannya. Ada. Ada yang belum menikah? Enggak ada ya. Semua sudah menikah insyaallah. Tinggal ada yang belum dikaruniai anak dan ada yang sudah dikaruniai anak. Saya doakan yang belum dikaruniai anak, mudah-mudahan insyaallah segera dianugerahi anak tahun ini. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Sahabat semuanya, ketika kita bicara mendidik, berarti ada satu tugas yang wajib diemban oleh semua manusia, jurusan apapun S1-nya. Mau dia jurusan public relation, broadcasting, ya apapun, tetap dia wajib punya satu ilmu, namanya ilmu pendidikan. Kenapa? Karena kalau seseorang itu sudah menikah, hatta suami, dia menjadi pendidik bagi istrinya. Ketika dia sudah punya anak, siap tidak siap, suka tidak suka, pada saat itu ayah dengan bunda menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Proses mendidik itu disebut takdib. Takdib adalah istilah pendidikan yang menegaskan bahwa orientasi mendidik itu haruslah melahirkan generasi yang beradab. Istilah takdib adalah istilah yang holistik karena dia sudah mencakup istilah taklim yang pendidiknya disebut muallim dan muallimah, tadris yang pendidiknya disebut mudarris wa mudarrisah, tarbiyah yang pendidiknya disebut murabbi dan murabbiyah. Takdib ini menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas sudah mencakup ketiga istilah tersebut, sekaligus menegaskan jangan lepas fokus kita mendidik itu adalah menjadikan generasi yang beradab. Kalau mendidik itu sekedar melahirkan tenaga kerja, tidak ada bedanya kita dengan lembaga training. Kalau mendidik itu laksana meluluskan ke perguruan tinggi negeri, tidak ada bedanya kita dengan bimbingan belajar, bimbel. Maka siap tidak siap, suka tidak suka, ayah bunda atau yang akan menjadi ayah dan bunda, engkau adalah seorang muaddib dan muaddibah. Karena itu jangan pernah tidak mau belajar untuk menjadi seorang pendidik yang terbaik, apalagi seorang ayah. Allah katakan dalam Quran surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-6, ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada 89 kali seruan Allah kepada orang beriman di dalam Al-Quran. Di antaranya ayat ini, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan jagalah istri dan anak-anak kalian, nara, dari api nerakanya Allah. Apa penafsiran ayat ini? Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan, addibuhum wa'allimuhum, wahai para ayah, tegakkan adab, tanamkan ilmu. Berarti ini satu tugas dari Allah yang wajib disukseskan dengan bukan saja sesuai harapan. Konsep ihsan itu dalam melakukan semua perintah Allah. Makna ihsan, kata Al-Attas, adalah excellent, terbaik. Kita harus menjadi ayah yang terbaik, kita harus menjadi bunda yang terbaik. Dan makna excellent itu out of the box. Dia juga beyond the extra mile. Dia menyampaikan tugasnya di atas
standar rata-rata, bukan sekadar meet the key performance indicator, tapi juga lebih di atas rata-rata. Maka yakinlah sebagai orang-orang beriman, kalau orang beriman diperintahkan untuk ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah membebani kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Ketika Allah perintahkan kita untuk memikul ini, insya Allah kita ini pasti mampu untuk menjadi ayah yang baik, untuk menjadi bunda yang baik. Persoalannya, kita punya kemampuan tidak? Punya knowledge tidak? Maka itu bisa dipelajari. Dan sumber adab itu adalah Al-Quran. Al-adab huwal Quran. Adab itu adalah Al-Quran. Hazal Quran ma'dubatullah. Kalau kita baca Quran, harus betul-betul lahir satu persepsi bahwa Al-Quran ini adalah jamuan adab dari Allah. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran itu sebagai jamuan? Kalau kita hanya membaca lafaznya saja, maka kita harus terbiasa mentadabburinya. Maka pelan-pelan kompetensi kita akan seiring meningkat dan meningkat. Bapak Ibu sahabat semuanya, saya tidak berani mengajari Bapak Ibu semuanya karena pengalaman saya juga sangat minim. Yang paling saya bisa katakan pada hari ini sekedar berbagi pengalaman saya dengan satu istri, bukan dua istri ya. Mungkin ada yang dua istri sudah lebih berpengalaman dari saya. Saya juga cuma punya pengalaman 4 anak ya. Nah, maka bagaimana mengelola 4 anak itu? 5 anak saya nggak punya pengalaman. Ya, itu disclaimer saya. Saya juga punya pengalaman membangun sekolah adab untuk kelas 1 sampai kelas 6 dan Darul Ulum tingkat sanawiyah aliyah menengah. Itu sajalah yang saya bagi kepada Bapak Ibu sahabat semuanya, dan dikorelasikan dengan era digital hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah terima ya slide-nya semua? Nggak apa-apa sambil lihat handphone, asal tidak lihat WhatsApp ya kan, tapi lihat slide yang saya sampaikan, karena ini yang saya sampaikan ini poin-poin pentingnya. Jadi dari poin-poin ini Bapak Ibu insya Allah bisa mengembangkannya. Ibarat kata ini training for trainer saja ya, karena gunanya pengajian itu adalah kalau waktu yang kita manfaatkan 1 jam, keluar antum punya kata kunci, punya paradigma, punya kerangka berpikir, dan bisa disampaikan kepada yang lain. Dan slide ini kalau dikaji panjang sekali, tapi saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja sampai pukul 1 ya. Setelah itu tanya jawab 13.30 ya. Baik. Pertama saya awali dari konsep dasar pendidikan anak ya. Poin-poinnya: 1, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah pedoman hidup, bukan pelengkap penderita. Bedanya apa Ustaz? Bedanya kalau Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan pedoman hidup, dalam kerangka berpikir kita dia letaknya di atas. Berarti semua turunan kurikulum, ekosistem, sistem itu semuanya dibangun dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Al-Quran dan As-Sunnah yang luar biasa itu harus mampu diturunkan dalam hal-hal yang sifatnya spesifik, terukur, sistematis dengan tahapan-tahapan yang benar. Kenapa tadi saya sebutkan pelengkap penderita? Karena ada orang yang meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai mata pelajaran semata. Jadi dia disebut sudah belajar Quran karena ada pelajaran Quran, tapi yang lainnya dia tidak Qurani. Maka kita tidak akan menggapai generasi yang beradab secara holistik itu ya. Yang kedua, berorientasi pada adab. Nah, adab itu apa ya? Mungkin kalau saya tanya Bapak Ibu sahabat semuanya hari ini, kalau ditanya adab itu apa, kurang lebih sepertinya jawabannya, karena saya sering bertanya ya, adab itu sopan santun ya, tata krama, budi pekerti, karakter, kan begitu. Tapi 4 kosakata yang saya sebut ini belum ada value-nya sebenarnya, belum ada nilainya. Kalau kita ingin melahirkan anak berkarakter, kebayang nggak anak karakter apa? Ya kan? Nggak ada value-nya. Dan susah diukur. Kalau susah diukur nanti susah program kerjanya apa, program pendidikannya apa. Ya, maka niat kita berbasiskan Quran dan Sunnah, turunannya banyak yang gagal. Kenapa? Karena tidak bisa membuat ukuran-ukuran yang berdasar Al-Quran dan As-Sunnah itu. Al-Ghazali mentesiskan dari semua pendapat tentang adab itu, yang itu kemudian dibahasakan secara mudah oleh Al-Attas, bahwa adab itu adalah the discipline of body, mind, and soul. Disiplinnya akal, jiwa, dan jasad yang bergerak.
Ya. Jadi saya narasikan dengan akal dulu, jiwa dan jasad. Dulu Nabi SAW ketika belajar Quran diajarin sholat dulu apa diajarin berpikir? Perintah pertama diajarin sholat apa diajarin berpikir? Diajarkan berpikir. Perintah pertama bukan sholat. Perintah pertama Iqra, bacalah. Banyak orang hari ini sholat tapi tidak tahu kenapa dia sholat. Di Australia ada seorang mahasiswa bertanya, Ustadz, kenapa kita harus sholat? Mahasiswa S1. Ya. Banyak orang sholat tapi tidak diawali dengan berpikir. Sementara Islam membangun kurikulum pertamanya dengan mengajak orang berpikir dulu. Makanya berpikir adalah pekerjaan dasar manusia. Ya. Kita semangat menjadikan anak kita hafal Quran. Tapi kita nggak pernah semangat menjadikan anak kita punya alasan kenapa dia harus mencintai Quran. Hati-hati, banyak anak sudah hafal Quran tapi akhlaknya tidak sejalan, kecerdasannya tidak sejalan. Kenapa? Ada tahapan yang dia lewati. Maka Jundub bin Abdillah radhiyallahu taala anhu dulu mengatakan, kami itu sahabat tapi junior ya, diajarkan oleh sahabat senior, standar kurikulumnya adalah sebelum kami belajar Al-Quran, kami terlebih dahulu ditanamkan iman, ya, sehingga kami punya alasan dalam tanda kurung kenapa kami harus belajar Quran. Pada saat itu ketika kami belajar Quran, iman kami pun terus bertambah. Jadi ada tahapan, ya, ada tahapan. Nah, kalau kita bicara iman juga menarik. Banyak orang yang merasa sudah menanamkan iman, padahal dia baru sekedar mengajarkan iman. Padahal iman itu perasaan ya. Iman itu merasa. Merasa itu kita perlu banyak dialog untuk mengajak murid kita merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan bukan sekedar merasakan, menanamkan persepsi bahwa Allah itu maha baik. Allah itu maha lembut. Allah itu maha kuat. Allah itu maha penyayang. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Tapi banyak di antara kita yang mengajarkan Allah itu punya neraka jahanam. Allah itu pemarah. Allah itu sombong. Kita tidak mengajarkan dengan tahapan yang tepat. Oke, pembahasannya panjang. Yang ketiga, konsep dasarnya adalah berdua dengan istri, bukan istri sendirian. Ya kan? Ini sekarang banyak istri kesannya single parent. Kenapa? Karena konsepsi yang berkembang mendidik itu urusan istri. Padahal Nabi saja mengatakan kepada para ayah, tidak ada pemberian yang terbaik dari seorang ayah kepada anaknya. Tidak ada legacy yang terbaik. Tidak juga nafkah yang kita kerja 24 kali 7 jam itu. Ya kan? 7 kali 24 jam itu. Kecuali ketika seorang ayah meninggalkan legacy berupa adab yang baik. Min adabin hasanin. Adab baik itu apa tadi? Disiplinnya cara berpikir, disiplinnya jiwa, disiplinnya jasad. Saya selesaikan dulu tentang disiplin ini supaya kebayang. Kita ingin melahirkan anak di era apapun yang sama, yaitu akalnya cerdas nalaristik, membawa pada jiwa yang bersih menghayati. Jiwa itulah yang akan menggerakkan dan memerintahkan jasad untuk bergerak melakukan amal soleh. Itu tahapannya. Makanya gizi bagi akal agar dia bisa melakukan olah fikir adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ingat Al-Ghazali pernah mengatakan ada ilmu nafi' dan ilmu ghairun nafi'. Banyak ilmu tapi enggak semua ilmu bermanfaat. Atau ada ilmu yang bermanfaat pada eranya, pada tahapannya, belum pada tahapan hari ini. Ya, yang kedua, olah rasa sebagai bentuk riyadhah bagi jiwa. Gizinya apa? Zikir dan wirid. Makanya Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya akan menjadi tenang hanya dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hatinya menjadi tenang. Allah yang maha mengetahui bagaimana melembutkan jiwa.
Kita dulu ketika masih kecil, ba'da sholat dibimbing oleh masyarakat untuk berzikir. Sekarang coba lihat berapa banyak orang habis sholat, berapa banyak anak-anak habis sholat langsung kabur, ya kan? Langsung bermain. Dan ekosistemnya tidak mendorong mereka untuk berzikir. Padahal zikir itu bagian olah rasa. Ketika saya bicara zikir bukan sekedar menyuruh anak berzikir, sampai pada bagaimana anak menghayati zikirnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Di level kelas 4 sekolah adab hari ini yang saya bangun, satu di antara yang berhasil kita tanamkan adalah anak-anak di semester ini ingin bertaubat. Dan kita checklist bagaimana perkembangan di setiap keluarga. Mereka katakan, ayah, aku ingin bertaubat. Dosa apa lagi yang aku pernah kerjakan? Anak kelas 4. Dan akhirnya mereka ingin merawat itu. Dan ini merupakan kedisiplinan kalbu ketika anak senang dan gemar bertaubat kepada Allah Subhanahu. Maka ketika Nabi mengatakan istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada kalbumu. Kalbu yang mana? Kalbun salim, bukan kalbun marid. Kalbu yang bersih, bukan kalbu yang berpenyakit. Jiwa yang tenang, bukan jiwa yang penuh amaratum bisu, dan jiwa yang lawamah. Maka proses pendidikan adalah proses yang tidak menyepelekan masalah pembersihan jiwa. Jiwa yang bersih inilah yang nanti akan mendorong anak untuk bergerak dan punya alasan kenapa dia harus bertahan pada setiap kebaikan yang dia punya. Baru saja tadi di jalan, anak perempuan saya yang kedua di Gontor nelpon. Kebetulan tadi ada video call, ya. Jadi dia menggunakan handphone yang ada callnya. Dia bilang, Bi, ada beberapa teman saya udah nggak kuat di Gontor, udah ada yang pulang, udah yang pindah. Padahal di tahun ke-5. Tapi tenang, saya nggak ingin pulang, kata dia. Cuman saya mohon dikuatkan saja supaya saya punya alasan kenapa saya harus tetap kuat. Alhamdulillah tadi di mobil saya kuatkan lagi. Ya, kenapa? Menuntut ilmu itu tulus zaman, nggak instan, butuh waktu yang panjang. Nah, engkau bersabar dalam kehinaan menuntut ilmu, engkau akan mulia nanti ketika mengajarkan ilmu. Ya, makanya anak-anak kita di pondok pesantren bukan untuk jadi ustadz, keliru nih. Kenapa masuk pondok pesantren? Kenapa kuliah syariah? Mau jadi ustadz? Ustadz itu bukan pekerjaan. Tapi ketika kita tanamkan dia di pondok pesantren, usaha kita untuk menyelesaikan ilmu fardu ain sebelum fardu kifayah. Membangun mental kemandirian. Membangun mental perjuangan karena hidupnya masih panjang. Selain menjaga hal-hal yang akan kita bahas juga nanti di era digital ini. Tidak ada tempat yang terbaik di era digital ini kecuali pondok pesantren. Ya. Oke. Maka jiwa yang bersih akan mendorong anak untuk memiliki jasad, untuk menggerakkan jasadnya. Pertama supaya kuat, tujuan kuat supaya bisa beramal soleh. Melalui olahraga, olah jasad dan makanan yang bukan sekadar halal, tapi juga sehat. Dan di antara ciri makanan yang bermanfaat adalah makanan yang mampu membuat pemakannya dia bisa duduk kuat dalam menuntut ilmu, kata Nabi SAW. Ya, baik. Kemudian yang keempat, terus rawat kesolehan diri kita, niat, makanan, pakaian dan amal. 4 hal ini. Kenapa? Ulama meyakini kalau kita ingin anak kita soleh, bapak ibunya harus bertambah soleh. Ulama meyakini aku terus merawat kesolehanku supaya anakku bertambah soleh. Apa yang perlu diluruskan? Apa yang terus perlu dikuatkan? Satu, niatnya harus, niat kita hidup ini harus terus menerus ukhrawi. Makanan kita jangan sampai yang tidak ada logo halalnya. Pakaian kita jangan sampai ada yang tercampur dosa, sutra dan seterusnya. Amal-amal kita tidak boleh ada amal yang sia-sia. Dan bertawasul dengan amal-amal yang kita lakukan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mudahkan anakku menjadi anak yang soleh bersama amal-amalku ini. Nah, ini konsep yang keempat. Yang kelima, menguatkan fitrah anak. Setiap anak terlahir punya fitrah yang sama. 1, bertauhid. 2, punya panca indera, mata, pendengaran, fisik. 3, punya potensi. 4, punya akal. Ya. Yang kelima, dia punya jenis kelamin, imma laki-laki, perempuan.
Tugas kita adalah menguatkan 5 fitrah ini. Ya. Yang laki-laki menjadi semakin laki-laki, bukan keperempuanan. Makanya pendidikan Islam bertentangan dengan konsep gender. Ya, bagi kita cukup dengan seks. What is your sex? Sex. What is your sex? Jawabannya man and woman. Kalau what is your gender? Jawabannya male and female. Cannot be stated. Unknown. Male but try to be female. Female but try to be male. Dan 13 pilihan lainnya. That's gender, nurture. Ya, kalau seks itu nature. Maka tugas pendidikan Islam menguatkan apa yang sudah bersifat alamiah dan mengembangkan sesuai alamiahnya. Ya. Ada orang nggak mau belajar agama, nggak mau belajar Islam, tidak mau bertuhan. Tetap ketika dia naik pesawat turbulensi, dia akan bilang OMG, OMG kan itu kan? Apa artinya? Oh my God. Siapa God-nya? Nggak tahu. Tapi itulah manusia. Dia diciptakan dengan potensi bertuhan. Bertauhid, tugas kita menguatkan potensi positif yang sudah Allah berikan kepada kita. Oke, berikutnya, bahagia dalam proses menjaga amanah untuk merawat nikmat. Anak itu nikmat, anak itu amanah. Karena itu kenapa kita nggak harus bahagia? Apa alasan kita tidak bahagia sampai kemudian ada yang punya konsep child free, ya kan? Tahu child free? Ada yang punya konsep apalagi itu ya, macam-macam sekarang. Istilahnya keren. Intinya dalam bahasa Indonesia nggak mau punya anak, nggak mau ribet, ya, pengen karir. Orang ini mudah depresi. Orang ini nanti mudah putus asa. Orang ini baru akan menyesal di titik ketika ternyata ada ruang yang selama ini dia tutupi. Padahal kebahagiaan itu pada proses mendidik anak kita. Proses, ya. Kenapa saya katakan proses? Karena mendidik itu proses. Orientasinya tetap hasil. Tapi jangan bersedih kalau anak kita nanti ternyata tidak menjadi anak yang soleh. Selama hidup kita selalu menghadirkan proses yang benar untuk orientasi yang benar. Ya, belajar dari siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh ya alaihissalam, ayah yang berhasil. Tapi Allah berkehendak menetapkan anaknya tidak soleh di antaranya. Baik. Berikutnya, konsisten dengan membiasakan kebiasaan baik sekecil apapun. Sekecil apapun. Ya. Bagaimana anak diajarkan kalau dalam budaya Indonesia mencium tangan, ya kan? Diajarkan untuk membaca basmalah. Makan, gerakan kaki, ucapan salam, kamar, ya, dan seterusnya. Hal-hal yang kecil. Konsisten. Ya, proses itu menuntut konsistensi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, apa namanya? Ya, saya lupa ayat awalnya. Jadi Allah mengatakan, bersabarlah engkau dalam memerintahkan anakmu untuk sholat. Jadi memerintahkan anak kita untuk sholat saja butuh kesabaran. Artinya apa? Konsistensi terus. Ya. Nah, berikutnya yang ke-8, yakinlah hidayah ada di tangan Allah. Tugas kita menaburkan proses yang baik sebanyak mungkin. Karena itu mendidiklah dengan ikhlas, penuh ketakwaan, ilmu, penuh tanggung jawab, sabar, lemah lembut, tidak kasar, penuh kasih sayang, fleksibel, dan mampu tetap berusaha dekat dengan anak kita tanpa menghilangkan kewibawaan. Ibarat kata, kita menjadi orang tua yang alim dan anak kita mengamini orang tua kita alim. Tapi juga kita menjadi orang tua yang asyik, orang tua yang enak diajak bicara, gemar bercanda juga, ya, nyambung kalau bicara. Jadi kalau urusan alim, semua yang rajin pengajian, insya Allah anaknya bersaksi, orang tua saya alim, ya kan? Tapi apakah orang tua saya asyik diajak ngomong? Belum tentu. Kadang-kadang orang alim angker, ya kan? Jarang senyum, perintah, seterusnya. Nggak enak dia ngomong sama bapaknya. Akhirnya dia ngomong sama orang lain. Nah, makanya menjadi orang tua yang alim dan asyik. Karena mendidik itu kan ngobrol. Nah, jangan serius-serius amat. Ini kalau kita ngelihat bapak kita yang diingat, pasti bapak kita nanya berapa juz hafalan kita, gitu kan? Pasti dia nanya kita udah sholat apa belum. Ya, jadi sudah bisa dibayangkan, sudah bisa diduga ayah saya mau begini. Nah, dia bosan. Ya. Nah, maka jadilah orang tua yang bukan sekedar alim tapi asyik.
kita mampu berusaha dekat tanpa menghilangkan kewibawaan. Baik, itu konsep dasar. Berikutnya, konsep dasar itu sama, baik di era digital maupun di era unta. Ya. Era unta di padang pasir 1400 tahun yang lalu kan era unta. Sekarang era digital, konsep tadi sama, nggak ada yang berubah. Nah sekarang kita bicara era digital, apa sih yang berbeda? Yang berbeda adalah dengan era digital ini, satu, kehidupan dipermudah dengan teknologi serba canggih. Dulu orang masak nasi goreng, dulu orang pengen nasi goreng, dia masak sama bapaknya. Sekarang orang pengen nasi goreng, tinggal buka aplikasi. 20 menit kemudian datang depan rumah, ya gitu kan? Jadi percaya, antum bisa bayangin nggak? Kalau tiba-tiba Internet of Things, dunia ini tiba-tiba dimatikan selama sebulan oleh pemilik teknologi, pokoknya mati. Apakah kita bisa hidup hari ini? Masih bisakah kita masak nasi goreng? Masih bisakah kita membuat kopi? Masih bisakah kita menanam beras? Masih bisakah kita beternak ikan? Mungkin itu sesuatu yang kita sudah lupakan. Hati-hati. Jangan sampai teknologi menghilangkan kemandirian kita sebagai manusia yang seharusnya bisa survive dalam kehidupan nyata. Ya. Yang kedua, kehidupan bisnis yang menggantikan ekosistem bisnis yang lama. Ya, dulu orang berjual beli, muka ketemu muka, akad ketemu akad. Nah, kalau sekarang nggak ketemu muka, ya tiba-tiba ada di rumah kita. Ya, ada perubahan di sana. Maka bisnis ini saya angkat juga. Kenapa? Karena ini nanti terkait dengan standar kompetensi lulusan kita dalam mendidik anak, ya, mendidik anak. Baik. Maka perlu kita pahami kemudahan di era digital. Satu, informasi sangat lengkap dan beragam. Baik yang bermanfaat juga yang penuh mudarat. Ada, ya. Baik yang mengandung true information atau mengandung false information, semuanya ada. Dari mana kita tahu itu true or false? Dari mana kita tahu ini bermanfaat atau mudarat? Dunia pendidikan. Dari rumah harus membimbing seorang anak untuk mengetahui standar value. Kita nggak butuh sekolah kalau orang tua itu 24 jam sudah bersama anaknya. Dan itu pendidikan. Kenapa kemudian kita butuh sekolah? Boleh jadi karena kita butuh ekosistem. Kita butuh ekosistem fastabiqul khairat. Kita butuh kerjasama dan seterusnya. Kemudian kemudahan di era digital, orang itu lebih tertarik belajar otodidak, belajar mandiri. Tapi yang dia pelajari dalam big data ini bisa mengandung ilmu, bisa juga mengandung garbage, sampah. Dari mana dia tahu ini ilmu, ini garbage? Nah, itulah akal itu. Jadi kesuksesan olah fikir itu ketika dia mampu melokalisir mana informasi yang tidak layak untuk ditindaklanjuti, mana informasi yang layak untuk diteruskan kepada kalbu. Di akal itu nanti akan meneruskan kepada kalbu. Ya, banyak orang punya kalbu, lahum qulubun la yafqahuna biha, tapi dia tidak menghayati apa yang dia ketahui. Maka fungsi kalbu itu nanti menghayati asupan ilmu benar, ilmu bermanfaat yang sudah disuplai oleh akal. Itulah kerjasama akal dengan kalbu. Kemudian di era digital ini komunikasi mudah. Mudah mencari orang soleh, tapi mudah juga mencari pendosa. Betul? Kita cari orang pendosa mudah, tapi cari orang soleh juga mudah. Itu teknologi. Yang mau berteman dengan pendosa mudah, yang membangun kerjasama dengan pendosa mudah, mencari orang soleh juga mudah. Bentengnya ada di mana? Di pemegang, di pengguna teknologi. Yang keempat, kemudian di era digitalnya apa? Dia menstimulasi kreativiti kita. Tapi ada yang kreativitinya dikembangkan ke arah positif, ada kreativitinya dikembangkan ke arah negatif. Butuh pendampingan. Berarti yang mendampingi juga perlu kompetensi. Ini banyak orang tua nyerah, udahlah saya nggak punya kompetensi, terserah dia, nyerah. Tapi dia bekali sesuatu kepada orang yang belum bisa membedakan itu. Percaya nggak kita itu akan bertanggung jawab dalam persoalan itu? Kita bertanggung jawab. Kalau kita memberikan sesuatu, berarti kita bertanggung jawab pada dampaknya.
Makanya percayakanlah sesuatu kepada orang yang bisa dipercaya. Apakah kita bisa percaya seorang anak usia dini akan positif ketika menggunakan gadget, kalau misalkan kita kaitkan dengan gadget? Meskipun kita bisa nyaman ikut pengajian, ikut arisan, anak kita nggak mengganggu kita kan? Kalau ada gadget tenang anak kita. Tapi apakah kemudian itu pilihan yang terbaik? Apakah kita bisa percaya anak kita? Oke. Kemudian kalau kita bicara bisnis, keputusan jual beli kita bisa dibuat lebih cepat. Kenapa? Informasinya banyak, lengkap. Nah, itu kira-kira kemudahan di era digital. Baik. Sekarang kita coba berpikir, anakku harus punya kompetensi apa dari pendidikan yang kita jalankan? Pendidikan dalam bentuk apapun. Saya tawarkan beberapa hal di sini. Ya, satu, pada slide yang ke-6, fokus menyelesaikan ilmu fardu ain sebelum ilmu fardu kifayah, bahkan ilmu sinaiyat, keterampilan industri. Fokus menyelesaikan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu apa Bapak Ibu? Ilmu yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk selamat dunia dan akhirat. Untuk selamat dunia dan akhirat, apa yang dibutuhkan itu fardu ain. Dan fardu ain nanti ada bertahap. Ada fardu ain hari ini, ada fardu ain pada masanya. Misalkan ilmu untuk menikah, itu fardu ain bagi yang mau menikah, tapi belum fardu ain bagi orang yang belum mau menikah. Itu satu contoh. Ya. Nah, banyak orang yang mengatakan kepada saya di usia dasar, Ustadz, kalau bisa di sekolah dasar ini ada pelajaran coding, Ustadz, pelajaran programming. Kenapa? Anak saya ini bakatnya coding, Ustadz. Ya, oke, saya nggak mau komentari. Tapi sepakatkah kita, coding ini ilmu sinaiyat? Ini ilmu keterampilan industri. Ya, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Kadang-kadang perasaan kita mendahului ilmu. Ya, perasaan kita mendahulukan ilmu. Banyak anak sebelum usia dasar, masih di usia dini, udah dipaksa untuk belajar kumin dan kuman. Ya. Ya, kumin dan kuman. Jadi anak itu kemudian ada juga yang stres, ya kan? Perbincangannya angka-angka, ya kan? Datang tantenya, tante kasih aku soal-soal, ya kan? Ngeri juga nengok anak begini. Ya. Jadi kadang-kadang emosi kita menginginkan sesuatu di luar tahapannya. Inilah ilmu tarbiyah. Ya, tarbiyah itu mengenali tahapan tumbuh kembang anak. Itu istilah tarbiyah. Makanya ada fakultas tarbiyah, ya kan? Bagaimana mengenali tumbuh kembang anak. Nah, karena kita nggak belajar ilmu tumbuh kembang anak, akhirnya kita ingin memaksakan sesuatu di luar tahapannya. Usia dasar, pelajaran fikihnya sudah pelajaran fikih 4 mazhab misalkan. Ya kan? Kenapa? Pokoknya anak saya harus tahu 4 mazhab. Ini usia dasar. Ya, ini usia dasar. Nah, contoh ya. Baik. Yang kedua, standar kompetensi lulusan anak itu adalah dia punya mental berbisnis untuk menjadi sosok yang gemar berbagi dengan kekayaannya. Jadi langsung saya sambungkan ke ujung. Ya, Islam tuh dorong kita jadi orang miskin apa orang kaya? Orang kaya. Cara jadi orang kaya bagaimana menurut Al-Quran? Cuman satu. Ya, lihat Quran surat An-Nur 35, 36, 37. Caranya dengan berdagang, jual beli, baik produk maupun service. Ya. Banyak orang tidak kaya karena dia punya mental blocking. Sejak kecil tidak dididik menjadi seorang pebisnis, tidak dididik menjadi seorang sales, marketer. Padahal pada akhirnya dimanapun dia bekerja tetap nggak bisa lepas dari marketing and sales ya. Hatta perusahaan sebesar ini juga karena kemampuan marketing dan sales. Ya. Oke, berikutnya standar kompetensi yang paling penting adalah kita punya anak yang punya world view, punya paradigma, punya kerangka berpikir untuk melakukan seleksi informasi dan sekaligus memberikan nilai pada hasil seleksinya. Oh, ini benar. Lawannya benar apa? Kalau dalam bahasa Indonesia lawannya benar salah. Tapi kalau kita mau pakai Quran, lawannya benar adalah batil atau sesat. Sesat ayatnya famadza ba'dal haqqi illa dhalal, batil ayatnya liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Ya, itu kalau berpikir Qurani selalu melihat dari Quran.
Dia bisa menseleksi dan menetapkan nilai. Ini halal, lawannya haram. Innal halal bayyin wa innal harama bayyin. Halal jelas, haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Antara halal sama haram ada yang namanya subuhat, betul? Nah, kira-kira yang subuhat dikerjain apa ditinggalin? Ya kadang-kadang kerjain, kadang-kadang tinggalin, Ustaz, gitu kan? Nah, kata Nabi SAW, faman waqa'a syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'ahul al-hima yusiku an yarta'afi. Kalau dia terbiasa melakukan yang subuhat, lama-lama dia terbiasa jatuh kepada yang haram. Maka fokus kita adalah melakukan yang halal. Kemudian kita bisa membedakan ini baik. Baik itu dalam bahasa Arab albir, dan lawannya tidak baik. Kalau dalam bahasa Indonesia buruk. Tapi di slide saya katakan baik dan dosa. Kenapa? Ini bahasa hadis. Albir lawannya al-ism. Al-ismu, dosa. Hari ini banyak anak yang tidak mau mengomentari dosa yang dilakukan oleh teman-temannya. Udahlah Pak, ya udahlah Bi, nasib sendiri-sendiri aja, biarin aja dia. Banyak. Padahal mau umur berapapun ketika dia berislam, kita diajarkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita melihat kemungkaran, ingatkan teman kita. Ya, ingatkan dengan kekuasaan kita, dengan lisan kita. Minimal kita memusuhi perbuatan buruknya, perbuatan dosanya. Kemudian bermanfaat dan sia-sia. Oh, ini bermanfaat, ini sia-sia. Kita bimbing anak-anak kita. Nah, ini bermanfaat nggak buatmu? Nah, bermanfaat itu kan masih kata yang sifatnya abstrak. Diturunin lagi. Nah, itu yang saya selalu biasakan kepada teman-teman. Kalau kita sudah punya konsep baik, turunin. Ya, lebih detail supaya nanti kita bisa punya checklist. Bermanfaat itu apa sih turunannya? Masih bisa diturunin lagi. Sesuatu itu bermanfaat kalau satu apa? Nambah pahala. Bermanfaat nggak? Kedua, nambah ilmu. Ya, kalau Bapak Ibu duduk siang ini nambah ilmu, bermanfaat. Kalau nggak nambah ilmu, ngabisin waktu. Mendingan kerjaan yang lain, kan gitu. Yang ketiga, nambah teman. Kalau duduk di sini malah nambah musuh, nggak usah. Nambah teman. Yang keempat, nambah amal soleh. Yang kelima, nambah rizki yang berkah. Bapak Ibu melakukan sesuatu dapat rizki yang berkah. Nah, kita pengen dapat berkah kan? Berkah. Tapi kita nggak pernah nurunin. Berkah itu apa sih maknanya? Nak, engkau jadi anak yang berkah ya. Nak, ilmunya berkah ya. Nak, bisnisnya berkah ya. Berkah itu ada turunannya lagi. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Kalau dengan gaji yang kita dapatkan ternyata kita mudah berinfak, itu gajinya berkah. Kalau dengan ilmu yang kita dapatkan di pondok pesantren, kita jadi rajin ke masjid, rajin baca Quran, berarti ilmunya berkah di pondok pesantren. Maka yang dikejar jangan ilmu, nak. Yang dikejar berkah. Sampaikan kepada anak kita, kejar berkah. Kejar berkah dari guru mana? Ya. Pelajari adab dari guru, bukan ilmunya, adabnya nak kejar. Orang yang mengejar adab, bil adabi tafhamul ilm, kata Yusuf bin Al-Husain. Orang yang mengejar adab justru dia dapat ilmu. Ya. Orang yang mengejar adab dapat ilmu. Orang yang dapat ilmu belum tentu dia beradab. Makanya dulu kebiasaan orang-orang soleh, kata Imam An-Nawawi, baca kitab At-Tibyan, adab berinteraksi dengan Al-Quran, di bab yang keempat. Kami minal mutaqaddimin, di antara ulama-ulama dulu ketika dia belajar, ya, ketika dia berjalan ke sekolah, dia biasa berinfak di tengah jalan. Kemudian dia berdoa, ya Allah, tutupilah aib guruku daripadaku, dan janganlah engkau jauhkan keberkahan ilmu guruku daripadaku. Jadi ya Allah, jangan sampai saya tahu aib. Semua manusia kan punya aib. Kita ini kalau punya guru tahu aibnya, jadi malas belajar, ya kan? Makanya ya Allah, tutupi aib guru saya nggak mau nyari aib. Yang kedua, saya cari berkah ilmu, bukan cari ilmunya, cari berkah ilmunya. Buat apa kita punya banyak ilmu tapi nggak beramal dengan ilmu? Itu namanya corruption of knowledge nanti. Ya, oke. Jadi itu target. Target itu harus dipasang. Kemudian penguasaan pada optimalisasi teknologi. Ini kalau dikaitkan dengan teknologi. Ya, misalkan ketika saya sampaikan di Darul Ulum, 6 bulan murid di Darul Ulum harus bisa mengetik 10 jari, saya bilang. Langsung uji sama saya sebagai ketua badan penyelenggara. Yang menang melawan saya kasih hadiah. Itu satu contoh turunan. Turunan bisa macam-macam. Ya. Tapi bagi saya di level usia menengah
punya anak bisa mengetik 10 jari itu udah kemampuan dasar, mau siapapun. Kalau bapak ibu kan lebih canggih lagi, 11 jari kan. Nah, kalau anak-anak saya cukup nggak usah 11, 10 jari ya cukup. Ya. Dan langsung dengan saya, ayo coba cek. Kalau bisa menang. Nah, apa common risk? Resiko umum di era digital kalau kita tidak fokus pada proses pendidikan ini. Satu, anak kita tidak punya jiwa analisis. Kenapa? Yang dia minta semuanya ada di Mbah Google. Tanya Mbah Google dapat. Begitu Google sedang putus kabel Simewe fiber optic card, ya kan? Begitu keputus, bingung dia. Aduh gimana nih? Ilmu saya ada di handphone semuanya, ya. Nggak punya analisis. Ngapain analisis, Pak? Udah ada kok semuanya di Google. Hati-hati, kita bergantung sama orang. Yang kedua, akhirnya malas intelektual karena begitu mudahnya informasi diperoleh. Akhirnya sedikit belajar dan nggak mau meneliti. Dan yang lebih parah, ini common risk. Kalau kita tidak memberikan anak pada masanya, terjadi gangguan kesehatan mata, terjadi gangguan konsentrasi, nggak bisa fokus, dan jam tidur terganggu. Di Majalengka, ya, studi kasus Majalengka, sudah banyak orang tua yang membawa anaknya ke dokter saraf. Kenapa? Mata anaknya begini, gitu. Pernah lihat anak yang punya penyakit begitu? Saya baru tahu itu. Kenapa antum anaknya begini? Ya Ustadz, anak saya ini main gamenya nggak kebangetan, ya. Dan begini terus, kasihan anaknya nggak bisa tidur, ya nggak bisa belajar, begitu terus. Pertanyaan saya, ini dosa siapa anak bisa begini? Ya kan kepada yang memberikan gadget itu. Dan itu kan menghabiskan berbulan-bulan. Ada yang sudah berobat 6 bulan itu waktu itu, nggak sembuh juga, belum sembuh, ya. Kesehatan mata. Nah, belum lagi kemarin ada yang curhat di Facebook, ya kan, sahabat juga. Mudah-mudahan kejadian ini hanya pada saya. Ketika saya bawa anak saya ke mall, mau masuk mobil, anak saya panggil, nah ayo masuk mobil. Anaknya muter-muter, nyari suara mana gitu kan. Nah ini ibunya mulai bingung, ini ada apa sama anaknya, kau nggak bisa ngelihat. Nah, akhirnya dibawalah ke Jakarta Eye Center. Ternyata anak usia dasar ini, anak kelas 3 atau kelas 2 kelas 3 ini, ternyata matanya sudah minus. Kenapa? Dibekali di kamarnya itu laptop, gadget, games, ya. Akhirnya matanya minus, dan dia tulis mudah-mudahan ini hanya untuk anak saya. Tapi saya lihat setelah berobat, saya monitor, lanjut lagi gamenya ternyata, ya. Jadi mungkin udah sekalian aja gitu kan. Nah, ini kita ternyata menjadi orang tua yang sudah kalah sana, nggak punya narasi, ya. Oke, berikutnya, gerakan seluruh anggota tubuh karena ketidakseimbangan perkembangan motorik kasar. Jadi hati-hati, tubuh yang jarang bergerak, ya. Tubuh yang jarang bergerak, ya, jarang keluar, jarang bersosialisasi, itu punya resiko dengan tubuh kita. Jarang terkena sinar matahari, ya. Bayangin, ya, ketika saya setiap awal tahun menyelenggarakan buat umum Jamburi Keluarga Quran. Ketika tahun kelima, angkatan kelima kemarin, salah satu testimoninya luar biasa itu. Ada keluarga muda, dia bilang, alhamdulillah Ustadz, dengan program ini saya ini semenjak menikah nggak pernah keluar rumah, nggak pernah bersosialisasi, ya, nggak. Alhamdulillah saya jadi pernah bersosialisasi, pernah camping dalam seumur hidup. Bayangin, ada keluarga-keluarga yang seumur hidup nggak pernah camping. Ini saya nggak nanya nih sama antum, ya, ada yang pernah camping nggak gitu kan? Ya, saya sering nggak berani nanya. Satu, pernah camping nggak bapak ibu? Ya kan? Dua, bisa renang nggak bapak ibu? Ya kan? Saya nggak berani nanya, ya. Karena banyak yang menjawab nggak pernah dan nggak bisa, ya. Oke, berikutnya gangguan pencernaan karena kedisiplinan makan dan bobot tubuh. Anak kita minum teh manis itu yang harga 1.000-2.000 itu bahaya benar. Banyak anak-anak yang sudah diabetes hari ini, makan Indomie tiap hari, ya. Coba bapak ibu, siapa yang punya komitmen di sini sebulan makan Indomie 1-2 kali lah? Tawaduk semua berarti, ya. Jadi ini satu kedisiplinan kita. Kalau kita yakin mie instan itu tidak sehat, mau nggak kita buat konsisten? Saya sama keluarga begitu, sekali. Dan anak-anak itu luar biasa. Kalau udah 30 hari dia langsung ingetin, Bi, udah 30 hari Bi, saatnya kita makan Indomie, gitu kan? Atau merek-merek yang lain, mohon maaf ya. Gitu. Jadi itu kedisiplinan, ya. Karena ada seorang dokter di Unpad, ya, di umur 40 tahun meninggal karena sakit kanker usus. Kenapa?
dulu ketika belajar jadi dokter tuh makannya mie terus karena dia dari keluarga yang tidak mampu. Ya. Oke, berikutnya perkembangan bicara dan bahasa anak usia dini. Banyak anak yang telat ngomong, kenapa? Karena dia pegang gadget terus. Banyak anak yang tidak bisa bergaul di dunia nyata. Kenapa? Ya dia ngomongnya sama gadget. Ya. Anak-anak ini kalau suka join, nggak suka live. Nah, saya ketemu dengan anak-anak muda yang nikah sekarang. Pas suka dia nikah, nggak suka dia live. Yang live tuh laki-lakinya. Yang ketemuan kita nih, yang ketemu jamaah-jamaah yang kemudian tinggalin suami ini bagaimana? Banyak yang tidak kokoh. Ya. Nah, berikutnya akhirnya ayah bunda. Kalau ditanya, mungkin kalau anak-anak kita survei aja, minta gurunya survei. Coba, boleh juga itu survei internal, titip sama guru kita. Coba ustazah tanyakan sama sisi kelas, ayahnya seperti apa? Ya kan? Kan itu bagus buat kita. Mungkin ada di antara mereka yang jawab, ayahku suka main games, ya kan? Ayahku pegang HP. Ayahku nggak pernah ngomong sama aku. Ayahku marah-marah melulu. Wal iyazubillah. Nggak apa-apa, jangan baper. Mendidik itu nggak boleh baper. Mendidik itu harus open mind. Saya saja menyelenggarakan pendidikan open mind. Bapak Ibu lihat Darul Ulum, 2 tahun saya revitalisasi. Setiap 6 bulan saya buka survei. Surveinya apa adanya saya buka di website. Nggak pernah saya baper. Karena kalimat negatif dari orang tua itu masukan buat kita. Ya, di situ oh berarti kurang baik. Oh begini. Jadi kita open mind untuk anak kita. Coba ustazah tanya sama anak saya, ayahnya itu seperti apa? Kalau ayah saya lembut, ayah saya suka main. Ayah saya itu kalau di rumah selalu suka bercanda, suka bacain kisah. Oh masya Allah, ini udah cakep ayah, kan gitu. Nah, jadi dengan common risk adalah berkurangnya waktu berkualitas bersama keluarga. Baik, medium to high risk. Ya, kalau tadi common risk, medium to high risk. Apa risiko yang menengah dan sampai tinggi? 1, kita punya anak yang emosi tidak stabil dan pemarah. Emosinya nggak stabil dan pemarah. Kenapa? Ya karena fokusnya pada game yang sudah berlebihan. Dia berperilaku kasar kepada orang tua. Bayangin Bapak Ibu, saya kira orang Sunda itu halus-halus. Ternyata begitu saya ke kampung, bahasa Sunda yang dipakai sekarang sudah bahasa Sunda yang kasar, dan itu memanggil orang tuanya dengan panggilan nama sekarang. Ya, saya tidak sebutkan kampungnya ya, tapi itu sudah terjadi dan itu jadi PR bagi kita dalam pembelajaran bahasa Sunda. Kemudian hasil diskusi saya dengan Kak Sinyo, dengan beberapa pakar, Dr. Inong, seterusnya, ada satu flow proses yang sama dari pemanfaatan gadget yang belum pada waktunya itu. 1, anak laki-laki pasti senangnya game. Anak perempuan pasti senangnya Instagram. Itu bedanya laki-laki perempuan. Nah, anak laki-laki dia game addict. Game addict, misalkan kemarin ada game Roblox ya, game Roblox. Ternyata nanti ada iklan-iklan yang sifatnya pornografi. Ya, muncul iklan. Anak kita nggak mau pornografi, tapi dikasih, ya kan? Dikasih, muncul pornografi. Maka game addict membawa pada pornografi. Pornografi mungkin dia suatu ketika melihat di mana seorang laki-laki melakukan sodomi pada laki-laki. Pada saat itu masuk kepada LGBT. Nah, kira-kira itu flow prosesnya. Game addict, pornografi, LGBT. Ini kesimpulan diskusi saya dengan beberapa praktisi. Ya, makanya Kak Sinyo itu orang yang tiap hari di Sentul itu melakukan proses ini kepada para orang tua karena dia punya lembaga konseling. Beliau menyimpulkan 3, hati-hati. Ini persoalan besar hari ini. Bukan hanya persoalan di Indonesia, tapi persoalan dunia. Nah, tetapi main risk, resiko utamanya kalau kita nggak serius di era digital ini adalah the loss of adab, hilangnya adab. Adab dalam pengertian yang tadi kita bahas. Yang penyakit turunannya adalah 1, confusion, ragu. Makin lama belajar makin ragu, bukan makin yakin. Yang kedua, corruption of knowledge, tadi yang saya bilang. Dia tahu ilmu tapi dia melanggar ilmu yang dia ketahui. Yang ketiga, de-Islamization, agamanya Islam tapi dia tidak menyukai nilai-nilai Islam. Yang keempat, extreme in thought, karena informasi mudah diraih. Ekstrim itu bisa ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu contohnya, bukan satu-satunya. Contohnya ISIS, ekstrim kanan. Ekstrim kiri, contohnya liberal. Ya.
Dan itu semua informasi mudah diperoleh. Imma ekstrim kanan, ekstrim kiri. Maka apa manhaj pendidikan kita? Quran surat Al-Baqarah 143, itu manhaj pendidikan kita. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya, demikianlah kami jadikan manusia itu sebagai umat yang wasat. Wasat itu pertengahan dalam pengertian. Pertengahan itu bukan di tengah-tengah ya. Pertengahan itu dalam tafsir Ibn Jarir At-Tabari, udulan wa khiyaran. Udulan itu berpikir adil. Khiyaran itu mampu memilih yang terbaik di setiap zamannya, di setiap masanya. Berpikir adil itu apa? Satu, bisa meletakkan sesuatu pada porsinya, bukan sama rata. Berpikir adil itu apa? Memiliki anak yang mengenal otoritas. Oh, kalau mengatakan ini harus ke sini. Contoh, saya pernah diskusi dengan anak laki-laki saya. Bi, kata temanku merokok itu kata temanku vape itu sehat kok. Oke, kata teman ya kan? Jangan dimarahin anak-anak kita seperti itu. Ya, kita harus menjadi orang tua yang asik diajak ngobrol. Oh gitu ya. Oke, yang kita tanamkan kepada anak kita pancingnya, bukan ikatnya. Makanya tidak boleh pakai ilmu pokoknya. Pokoknya harus dengar ayat. Jangan. Baik di depan kita dia nggak paham, di belakang kita dia buruk. Kita ajak logika berpikir. Nah, kira-kira siapa yang paling otoritatif untuk mengatakan vape itu sehat atau tidak sehat? Ya. Siapa yang paling otoritatif? Temanmu kah atau dokter? Misalkan kita kasih alternatif. Temanmu atau dokter? Dia jawab dokter. Oke, boleh nggak kita sekarang searching bareng-bareng di internet website yang otoritatif, ya kan? Website yang otoritatif. Ya, kalau website itu ya detik.com atau penjualbubur.com. Yang mana yang otoritatif? Hah? Kalau penjualbubur.com, antum nggak tahu kantornya di mana, ya kan? Siapa yang nulis? Siapa yang bertanggung jawab? Tapi kalau detik.com ada kantornya kan? Ada direksinya kan? Ada jurnalisnya kan? Minimal dia bisa dipertanggungjawabkan. Itu contoh mengenal otoritas. Itu biasanya saya ajarkan sama mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kadang kalau nulis ngutipnya banyak dari makalahpendidikan.com. Jawab kan? Makalahpendidikan.com itu semua makalah ada di sana. Dan itu langsung saya coret. Kenapa? Karena itu website tidak otoritatif. Itu website isinya kumpulan makalah, bukan itu. Yang disebut otoritatif itu satu, punya kantor. Dua, ada pendirinya, jelas siapa pemiliknya. Ya. Nah, belum lagi nanti otoritatif di bidang keilmuan. Siapa yang berhak berbicara ini? Maka waktu itu kita buka situs alodokter.com atau sehat dan doktersehat.com dan seterusnya. Kita lihat. Oke, ini dia jawabannya. Biar dia yang browsing. Nah, jadi kita tuh menjadi fasilitator. Tapi fasilitator yang mengarahkan pada nilai. Itu bedanya fasilitator Islami sama fasilitator sekuler. Fasilitator sekuler membuat orang berpikir tapi tidak menetapkan nilai. Bedanya Bapak Ibu belajar sosiologi di kampus sekuler dengan sosiologi di kampus Islam adalah sosiologi di kampus sekuler Anda disampaikan fakta-fakta, karena sosiologi itu fakta-fakta. Tapi setelah itu Anda tidak diperkenankan untuk menetapkan nilai. Akhirnya ngambang. Lahirlah confusion tadi, ragu. Makin lama belajar, makin tinggi gelar, makin meragukan kebenaran dan membenarkan keraguan. Hidup ragu gitu. Dan saya menemukan ya banyak berinteraksi dengan profesor, doktor yang di puncak-puncaknya dia mulai, Ustaz kenapa ya saya dulu nulis begini, saya mau nulis ulang rugi. Ya, makanya jangan sampai kita melahirkan anak-anak yang nanti jadi doktor, jadi profesor baru sadar ketika usia 40 ke atas, karena rata-rata orang itu kan baru sadar umur 40 ke atas. Ya. Makanya ilmu fardhu ini kita selesaikan. Nah, berikutnya dikotomi between religion and science. Ini berbahaya. Terjadi dikotomi antara agama dengan sains. Ya, saya pernah berbicara dengan seorang guru yang saya didik untuk jadi pendidik. Ya. Dia ini alumnus syariah. Dia bilang, Ustadz, jangan ajarkan saya matematika, Ustadz. Kenapa? Saya paling benci Ustadz dengan matematika. Ya, saya bilang, antum niatnya pengen jadi apa? Saya pengen jadi pakar fikih, Ustadz. Oh, cakep sih. Oke, saya punya kasus ini. Kasus ilmu waris. Ayah meninggal, punya ibu satu, anak dua, istri dua, anak dua, anak laki-laki dua, anak perempuan dua. Uangnya 2 miliar. Berapa saya harus bagi? Wah, berapa ya Ustaz? Ya lihat rumusnya ada. Ya, ayat 11, 12, 13, 176 surat An-Nisa. Ada rumusnya. Berapa Ustaz?
antum nggak suka matematika, nggak bisa jadi ahli fikih. Kalaupun antum maksain, antum bisa membuat keluarga orang pecah gara-gara antum. Ya kan? Udah dibagi, terus antum bilang, salah hitungan kemarin. Ada orang udah bahagia jadi sedih. Kan itu dampaknya. Nah makanya antum jangan heran, di zaman peradaban Islam, ilmu yang pertama kali dikembangkan setelah kimia adalah matematika. Hari ini banyak sekolah di sekolah dasar yang di tingkat dasar yang anak tidak kuat matematikanya, padahal ini pelajaran analistik. Nggak bisa jadi manajer, nggak bisa jadi bisnismen kalau dia nggak bisa matematika kan. Saya ngisi bensin di satu tempat bensin di dekat rumah Pak Agus ya kan, ngisi bensin, setiap saya ngisi bensin dan setiap ketemu orang itu yang ngasih kembalian tuh selalu saya, karena nunggu dia kelamaan ya kan. Kasih balik berapa ya Pak, berapa ya Pak, lama banget ini ya kan. Jangankan jadi bisnismen, jadi penjaga bensin aja nggak bisa dia ya. Kalau nggak bisa ilmu penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, yang itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Pembilang penyebut ada di dalam Al-Quran. Maka bicara ilmu agama bukan bicara ilmu akidah, ibadah, akhlak saja, tapi bicara ilmu sosial dan ilmu alam. Mustahil anak kita tidak menjadi ahli di bidang ilmu sosial dan ilmu alam kalau dia belajar dari Al-Quran. Berikutnya, split of ummah and big challenge to unite. Umat ini mudah terpecah dan susah bersatu. Itu kenapa? Karena the loss of adab. Ya, padahal pendidikan kita harus mengarah ke arah sana. Baik, slide berikutnya. Apa hal yang sama di antara masa unta dengan di masa era digital hari ini? Satu, anak sama-sama tetap punya ayah dan bunda, satu hal. Maka ayah bundanya harus berfungsi. Yang kedua, anak harus tetap tumbuh berkembang sesuai tahapannya. Di sini ada 4 tahapan: usia dini, usia dasar, usia menengah, usia tinggi. Usia dini pada faktanya adalah untuk membantu anak kita penguatan saraf sensorik, motorik, kinestetik, perbendaharaan kata baik, kemandirian. Makanya ada berkembang satu program yang saya kira bagus, seperti tahfiz anak usia dini. Kenapa saya katakan bagus? Karena bagaimanapun kalau dia tidak ikut tahfiz anak usia dini, dia tetap menghafal kata-kata. Maka daripada dia menghafal kata-kata yang buruk, lebih bagus dia menghafal kata-kata yang baik dari Al-Quran. Ya kan? Nah, tetapi menghafal dengan talaki, dengan talqin, bukan dengan membaca. Pelajaran calistung, membaca, menulis, berhitung, itu tugas usia dasar, bukan tugas usia dini. Tidak ada persyaratan masuk usia dasar harus sudah bisa baca, menulis, dan berhitung. Itu sekolah yang tidak bertanggung jawab. Karena itu tugas dia. Usia dasar, di usia dasar apa tugasnya? Menyelesaikan ilmu fardu ain dan kedisiplinan atau adab dasar. Di usia menengah, penguatan minat dan bakat. Nah, kalau sudah bicara menengah, di sana aliyah, semua yang masuk ke Darul Ulum saya petakan apa minat bakatnya. Kurikulumnya saya sesuaikan dengan minat bakat, karena bapak ibu anaknya beda-beda di sini. Nggak bisa saya samain. Ya, alhamdulillah ada yang ke U14 Persib usia dini, ada yang ke U16 macam-macam, ada yang sesuai minat bakatnya. Tapi dia kuat ya ilmu fardu ain dan adabnya. Dan anak itu antum akan lihat anak itu produktif nanti. Kenapa ada anak di pondok pesantren kelihatan bandel? Karena ada sesuatu yang tidak terakomodir dari keinginannya di sana. Bahkan ada anak yang tidak kuat menghafal Quran, saya panggil. Dia coba cerita, kenapa begini dan begitu. Ustadz, saya ini bukan jurusan penghafal Quran, Ustadz. Udah saya nggak kuat menghafal Quran, Ustadz. Ente pengennya apa? Saya pengennya traveling. Oh bagus. Ya udah, tinggalkan hafal Quran, tapi bantu saya minimal standar ini antum dapat. 2 juz bisa? 2 juz bisa, Ustadz. Udah, kita ngobrol sama dia. Ya, nggak bisa semua orang kita paksakan jadi penghafal Quran. Sahabat Nabi juga semuanya tidak semuanya hafal Quran kan? Ya, sehingga ketika terjadi fitnah di mana banyak penghafal Quran yang wafat, khalifah bingung bagaimana, ya, dan seterusnya. Tetapi yang wajib bagi kita adalah memiliki anak yang terbiasa mentadaburi Quran. Kalau sekedar menghafal Quran mudah, Bapak Ibu. Ya, saya memprogramkan menghafal Quran itu 4 bulan selesai. Bapak Ibu cari video wisuda tahfiz Darul Ulum, 4 bulan selesai. Tapi syaratnya apa? Yang mau dan mampu. 17 anak dari 652 anak, 17 yang mau dan mampu, saya akselerasi, berhasil. Tapi itu pun bukan target akhir, saya bilang. Ya, para santri saya bilang ini baru langkah awal.
Setelah ini engkau harus memahami apa yang telah engkau hafal. Dan anak yang sudah hafal Al-Quran di usia dasar, di usia menengah, nanti kita kembangkan bagaimana mengembangkan ilmu berbasis hafalan Quran itu yang paling penting, ya. Nah, dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang di slide ke-11 saya ajak berbicara tentang apa target kita kalau kita punya anak usia dini, target kesuksesan kita sebagai seorang tua itu apa? Nah, di sini ada 8 hal yang ingin saya sampaikan. 1, anak kita di usia dini memiliki kecintaan mendalam kepada Allah. Dia senang dengan Allah, kalimatnya Allah, alhamdulillah, hasbunallah, wallahu alam, ya, dan seterusnya. Memiliki mata dan pendengaran yang sehat. Jadi kalau anak kita usia dini matanya sudah dikasih Allah sehat, tambah sehat, orang tuanya cakep. Memiliki fisik yang kuat dan konsentrasi dalam duduk menuntut ilmu. Usia dasar itu duduk menuntut ilmu. Bagaimana menguatkannya? Lahirkan anak yang kuat. Ya, saya menemukan banyak anak persoalan baru dites nggak kuat duduk, pengennya tiduran, pengennya ini. Ya, kita belum bicara mandiri. Ya. Yang keempat, anak itu kuat berlari, kuat memanjat, dan punya keseimbangan jasad ketika berjalan di atas kayu yang keseimbangan kiri dan kanan. Kemudian anak itu punya hafalan Quran berbasis talaki, meskipun hanya beberapa surat, ya, beberapa surat. Berikutnya yang keenam, dia punya perbendaharaan doa-doa dasar. Yang ketujuh, dia menikmati adab di masjid dan mampu mengikuti gerakan sholat. Itu anak usia dini. Kalau kita punya anak di dalam masjid, dia cakep, ya, berpakaian bagus, memuliakan masjid, ya. Tapi kalau di lapangan dia berlari, itu bagus. Tapi kalau anak di lapangan dia diam, di masjid dia lari, nah itu masih PR. Tapi jangan dimarahi anak kita. Itu sekedar saya ingin mengatakan PR kita masih besar. Ya, makanya bukan berarti karena anak kita cinta masjid, anak kita berlari-lari, enggak. Ya, tetap orang tua mendidik dengan penuh kasih sayang, bagaimana dia memuliakan satu tempat yang mulia. Ya, ya meskipun kita paham lah, ya ada orang-orang yang memang tidak ketemu lapangan, enggak ada lapangan. Satu-satunya lapangan di lingkungan rumahnya adalah masjid, gitu ya. Ya itu juga harus dimaklumi, gitu ya. Nah yang ketujuh adalah memiliki jiwa yang stabil dan mencintai kebaikan. Itulah standar dasar usia dini. Masuklah dia ke usia dasar. Nah di usia dasar secara umum kan menyiapkan anak yang siap melanjutkan pendidikan tingkat menengah. Apa standarnya? 1, dia punya jasad yang kuat dengan stamina tinggi. Jasad yang kuat itu selalu jadi nomor 1. Tidak ada ilmu tanpa jasad yang kuat. Bagaimana kita menuntut ilmu kalau jasadnya nggak kuat? Yang kedua, menguasai 2-4 gaya renang. Di usia dasar saya tidak ajarkan memanah. Karena kalau usia dasar memanah nanti dipanah anak ayam orang. Tapi untuk menguatkan paru-parunya, menguatkan fisiknya, menguatkan nafasnya, renang gaya yang terbaik. Makanya saya targetkan tuh di sekolah adab minimal 2 gaya renang, maksimal 4 gaya renang. Itu sangat membantu nanti di usia menengah. Yang ketiga, iman yang mendalam. Yang keempat, kedisiplinan dalam kebiasaan baik, dalam berpikir, berasa, dan bergerak, dan waktu. Ya. Bapak Ibu cek satu-satunya sekolah dasar yang masuknya jam 6 pagi ada nggak di Indonesia? Nggak ada kan? Nah, di sekolah kita. Ya. Bahkan pukul 5.30 anak-anak udah ramai di depan. Dan apa dampaknya? Mereka yang tadinya terbiasa bangun siang, sekarang mereka berlomba masuk pagi. Kenapa? Ini turunan teknis dari doa Nabi, Allah mabarik li ummati fi bukurya. Ya Allah berkailah umatku di waktu pagi. Apalagi sekarang jam 6 itu udah siang. Kalau yang sekarang ya, semester depan jam 6 kembali gelap. Sekarang kan jam 6 terang. Kemudian bahagia hafal Quran 30 juz dengan penghayatan. Ini harus jadi target kita, Pak. Usia dasar anak kita targetkan hafal 30 juz, minimal 7 juz. Tapi kasih tanda kurung, dengan tadabbur, itu penting. Alhamdulillah satu eksperimen kami berhasil ya. Jadi kelas 1 juz 30 ya, juz 30 dengan tadabbur. Qul huwallahu ahad, qul katakanlah huwa dia Allah, Allah ahad ahad. Bapak Ibu tanya sama anak kita, ahad artinya apa? Ya kan? Dia langsung bilang ahad 1. Qul artinya apa? Qul artinya katakanlah. Itu karena otomatis saja. Otomatis ketika kita mentadaburi, tiba-tiba grammar kita, vocabulary kita bertambah. Kosakata kita bertambah. Kelas 2 juz 29, kelas 3 juz 1, kelas 4 juz 2.
Kenapa dipilih 4 juz ini? Karena dalam satu penelitian di Mesir, bahwa kalau 4 juz ini ditadaburi dengan dihafal dengan tadabbur, berkumpul ya 50% dari 77.439 kata di 4 juz ini. Berulang. Ya, sifatnya berulang di 4 juz ini. Berikutnya yang keenam, terbiasa ibadah dengan benar berdasarkan mazhab Syafi'i. Ya, kalau kita mendidik di Indonesia, mazhab besarnya Syafi'i. Ya, kalau nanti antum mendirikan sekolah di Turki, mazhab besarnya ya Hanafi. Mazhab besarnya Hanafi. Maka fokuskan dengan Syafi'i dengan satu disiplin dulu. Ya, bukan berarti kemudian nanti tidak, tetapi pembiasaan baik itu penting. Biasa dulu dengan kedisiplinan satu bentuk mazhab, selesai. Nanti di usia menengah, di usia tinggi dia akan bisa melakukan komparasi lebih kokoh. Ya. Tapi Ustaz, saya tidak bermazhab Ustaz. Tidak bermazhab itu mazhab juga, yaitu mazhab tidak bermazhab. Ya. Jadi tidak mungkin orang tidak bermazhab. Pada akhirnya pasti akan ada batasan-batasannya. Baik, berikutnya, mencintai sains Islam, tidak dikotomi dengan ilmu agama. Yang kedelapan, nalaria matematika yang berkembang sebagai pondasi sains alam. Matematika nalaria ini penting di usia dasar. Baik, usia menengah bisa dibaca. Slide berikutnya juga dibaca. Saya tutup dulu ya, atau saya batasi dulu di slide yang ke-15. Saya kutip dari Technology Use Guidelines for Children and Youth were developed by Chris Rowan, Andrew Don, dan Hilary Cash. Kenapa? Karena mereka pakar pediatrik. Mereka yang mengatakan dari hasil penelitian terbaru bahwa anak usia dini 0 sampai 5 tahun, bolehkah dia nonton TV? Boleh, maksimal 1 jam. Ya, maksimal 1 jam. Boleh nggak dia pegang gadget? Nggak boleh. Anak usia dasar 6 sampai 12 tahun, bolehkah nonton TV? Boleh. Nonton Ipin dan Upin dan SpongeBob yang nggak ada habis-habisnya itu, ya kan? Ini kan nggak ada habis-habisnya ya. Luar biasa tuh penulis cerita, ada aja. Nah, itu maksimal 2 jam. 2 jam. Ya, apalagi nonton Ipin dan Upin harus dengan pendampingan. Karena ada yang lebay-lebay di sana kan? Ya, jadi harus dengan pendampingan. Nah, boleh nggak gadget? Nggak boleh, kata ahli pediatrik. Usia menengah 13-18 tahun, bolehkah pegang gadget? Boleh. Ya, berapa lama? 2 jam. Bolehkah main game? Boleh, paling lama 30 menit. Ya. Tapi ternyata anak kita di pondok pesantren, ya, nggak ada game juga di sana, alhamdulillah. Ya, sampai usia menengah dia tidak ada game. Nanti kalau dia berhasil di usia menengah, kasih hadiah handphone. Nak, habis siapkan handphone, mau iPhone Max Pro 14 silahkan. Tapi kasih tantangan, bisa nggak kembalikan angka ini dengan bisnis yang kau kembangkan dari handphone ini. Kenapa kita sudah bicara handphone di umur 18 tahun? Karena memang anak umur 18 tahun di dunia pendidikan Islam itu udah mandiri. Mau nikah bisa nikah, mau bisnis bisa bisnis, dan seterusnya. Dan untuk berbisnis di era digital dia pakai handphone. Dia pakai gadget, salah satu alatnya. Ya. Nah, bahwa kemudian nanti dia kuliah itu bukan cari kerja. Ya. Buktinya apa? Menteri Pendidikan saja mengatakan 80% jurusan S1 bekerja di luar bidangnya. Ya kan? Dan mungkin ada yang hadir di antara ini yang jurusan pertanian, ya. Jurusan peternakan, mungkin ada. Dan saya sampaikan kepada anak saya, nak, engkau kuliah adalah satu untuk jaringan. Yang kedua standar. Ya, yang ketiga miniatur. Jadi 3 itu yang engkau dapatkan. Mau di mana berkiprah, temukan passionmu apa. Kalau orang bekerja sesuai passion, lengkap selama tidak keluar daripada batasan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dia sudah kita siapkan dengan basic ilmu fardu ain, dan dia siap untuk hidup dengan benar di luar rumah. Itulah standar pendidikan kita yang berhasil. Ya, menurut saya. Wallahu taala alam. Pukul 1.20 waktu Indonesia Barat. Ini belum selesai ya sebenarnya, tapi kira-kira itulah pengantarnya. Silakan kalau ada yang ingin ditambahkan. Wallahu taala alam. Baik Bapak Ibu semuanya,
bertawasul dengan duduknya kita selama 1,5 jam, lelah ya, berbicara juga lelah. Tapi pertama kita berdoa, Rabbana taqabbal minna, mudah-mudahan terimalah ini sebagai amal ibadah. Yang kedua, mudah-mudahan kelelahan ini ya Engkau jadikan aku mudah dalam mendidik anak-anakku menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ja'alna muqiminas salata wa min zurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ja'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semester ini itu saya mengadakan bedah 67 buku. Ya, 67 buku dibedah tapi diintisarikan. Jadi mungkin bisa hadir saja langsung di sekolah adab untuk orang tua yang kami selenggarakan buat umum. Hadir saja, catat poin-poinnya. Itu juga menjadi satu persiapan ya, thalabul ilm. Tapi secara umum, secara konkretnya adalah satu, niat kita harus lurus, persepsi kita harus benar. Contoh istrinya Imran yang begitu percaya diri, begitu bersemangat untuk melahirkan anak yang berbakti kepada Allah. Yang kedua, ya, selalu bersihkan jiwa kita dengan kelembutan, dengan zikir dan wirid, dengan tilawatul Quran. Jangan sampai kita stres. Ya, tenangnya jiwa seorang ibu insya Allah akan melahirkan ketenangan pada anaknya. Yang ketiga, nikmatilah rumah itu dengan tilawatul Quran. Karena apa yang didengar oleh ibu insya Allah juga didengar oleh bayi yang ada di dalam perut. Ya. Dan yang keempat, siapkan nama-nama yang baik buat anak-anak kita. Karena nama itu doa. Setiap kali kita manggil anak kita, kita sebenarnya sedang mendoakan. Makanya kalau punya anak namanya Abdurrahman, jangan dipanggil Maman. Ya. Jangan punya anak Abdullah, jangan dipanggil Dul. Karena nanti nggak jadi doa. Baca Abdullah, wahai hamba Allah. Abdurrahman, wahai hamba Allah yang maha penyayang. Jadi sampai hal tersebut ya. Nah yang kelima, ayah selalu memeluk bunda, selalu menguatkan bunda, selalu memotivasi bunda. Dan sampai pada keyakinan bahwa ketika kita melahirkan itu jihad. Itu jihad yang bisa saja kita mati ketika melahirkan itu. Tapi jihad itu bukan mencari mati, jihad itu berjuang, kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan semangat perjuangan ketika melahirkan, insya Allah kita akan melahirkan, kita akan memiliki anak yang punya semangat perjuangan ya. Jadi persepsi-persepsi dalam diri itulah iman. Jadi iman itu how we change our internal state of mind. Bagaimana kita menetapkan sesuatu pada persepsi yang benar sesuai bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih penting nomor satu, karena jangan-jangan mudahnya urusan kita dalam mendidik anak kita itu karena keyakinan dan tawakal kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal yang teknis itu ya. Keyakinan kita kepada Allah itu yang kemudian memudahkan kita. Makanya Allah katakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan langkah-langkahnya. Ya, demikian Allah taala. Yang kedua, apakah benar sifat orang tua akan menurunkan juga, contohnya sifat alas? Dan juga apakah pemalas orang tua menurut ilmu bisa membuat anak sukses dengan berpegang pada istilah biar saja saya begini tapi anak jangan, jadi masukkan anak ke sekolah untuk belajar untuk ilmu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Satu-satunya yang saya dapatkan dari bedah kitab yang didapatkan adalah tadi yang saya simpulkan di konsep nomor berapa yang paling awal tadi, yaitu para ulama dulu percaya semakin soleh kita, semakin soleh anak kita. Ya, maka semakin kita ingin anak kita soleh, semakin perbagus ibadah kita, semakin perlurus iman kita, semakin perbagus prasangka kita kepada Allah. Itu yang diyakini oleh para ulama. Ya, karena itu semakin perbanyak ibadah, insya Allah akan mendorong kita kepada kesolehan anak kita. Yang kedua, ini pengalaman. Kalau yang kedua, pengalaman dari seorang yang soleh. Beliau katakan, dan anaknya soleh. Kata beliau, saya itu mendoakan anak saya bukan sekedar ketika waktu-waktu berdoa, tapi saya mendoakan anak saya kapanpun saya ingat anak saya. Nah, itu namanya experience, pengalaman orang soleh yang patut. Kapan kita ingat anak kita, doakan dia, ya kan? Apalagi ketika kita marah, doakan dia juga. Gitu. Nah, yang ketiga terkait tentang apakah gen malas itu menurun kepada anak, gitu kan? Tidak ada dalil yang tegas dan jelas, ya, yang menyerempet dalam masalah ini, ya, bahwa anak yang malas akibat ayahnya yang malas. Ya, tetapi yang jelas adalah ketika seseorang itu ditanamkan iman, orang yang beriman itu pasti produktif. Dia pasti tidak suka malas. Karena orang-orang beriman itu punya sejuta alasan kenapa dia harus tidak malas. Nah, orang yang malas itu justru orang yang tidak punya iman, karena dia tidak punya alasan kenapa dia harus rajin. Makanya coba lihat orang-orang beriman itu seperti orang kurang kerjaan. Ketika orang lain sibuk nonton telenovela, dia sibuk membangun gerakan-gerakan baik, sibuk mengkonsolidasikan umat, sibuk melayani orang, padahal dia punya masalah di keluarga, dia juga melayani orang. Nah, itu ciri orang-orang beriman, karena dia ingin sesuatu yang lebih besar lagi. Ya. Makanya iman itu penting. Ya, iman itu penting. Meskipun kita punya ayah yang malas, ya kan? Ya, gini, kalau ayahnya malas, logikanya, kalau ayahnya malas mendidik, maka buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau ayahnya malas, dalam pengertian ayahnya tidak mau berkomunikasi, tidak ngobrol, tidak mendidik anaknya, wajar kalau anaknya pun seperti ayahnya. Tapi itu bukan karena keturunan, bukan, tapi karena pilihan program yang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Ya, kira-kira karena itu. Ya, karena itu berubahlah para ayah semuanya bersama-sama. Ini tugas mulia. Tugas ini disebut berat juga enggak, disebut ringan berat juga. Karena itu berpegangan tangan kita, beramal jama'i, saling nasihat menasihati. Ya, kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hawa nafsu tidak bisa dikekang. Hawa nafsu diarahkan. Maka ada slide yang terakhir itu nanti, yaitu berperilakulah seperti dokter. Dokter itu satu memberikan resep, yang kedua mendampingi, ya kan? Gimana resepnya? Mujarab enggak? Kan begitu dokter yang seharusnya. Jadi pertama memberikan resep. Kalau anak kita enggak butuh gadget dan bisa tidak dengan gadget, kenapa kita tahu di gadget? Itu persoalan orang tua, nomor satu. Nah, yang kedua, kalau ternyata dia butuh gadget dan lingkungannya gadget dan dia memaksa meminta gadget, yang perlu kita lakukan adalah membuat resep. Ya, membuat resep. Resep itu diawali dengan dialog bahayanya gadget, dengan contoh-contoh yang begitu mudah kita dapatkan informasi di tengah lapangan. Dan sampaikan, nak, suatu ketika engkau akan bersyukur punya orang tua seperti Abi. Coba lihat, ya, adik-adikmu, ya, adik-adik dari teman-temanmu, mereka udah matanya rusak. Antum sehat nggak? Sehat. Bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa?
Dia nanti yang jawab, biar jangan kita yang jawab. Kita itu kan fasilitator ya kan? Fasilitator ke arah penetapan nilai. Kita ajak bertanya. Jadi itu gaya Nabi. Gaya Nabi itu bertanya untuk ke arah kesimpulan gitu. Ya. Kenapa? Oh, nanti dia menyimpulkan. Nah, jadi buat dia menyimpulkan sendiri. Oh iya ya. Nanti anak kita itu begitu, Pak. Saya sekali lagi belum punya pengalaman banyak, kecuali pada anak nomor 1 yang sudah kuliah ya, kuliah S1. Ada masa-masa dia mencari jati diri. Tapi saya menemukan ketika di usia S1 dia tersenyum sendiri anak saya nih dengan perilakunya ya kan. Dulu begini, dulu suka branded satu, dulu suka emosi, dulu begini. Sekarang aku udah berubah, nggak cocok itu begitu. Nanti ada masa dia akan bisa berpikir. Makanya yang penting kita dampingi terus dia. Ya, jangan sampai lost komunikasi sama anak kita. Terus dampingi tumbuh kembangnya. Ada masa-masa di mana dia lebih percaya orang tuanya daripada lebih percaya temannya daripada orang tuanya. Di situ masa-masa kita menetapkan nilai, nak. Yakinlah orang yang siap menerimamu apa adanya pada akhirnya adalah bukan temanmu, tapi orang tuamu. Ya, makanya kapanpun orang tua panggil langsung pulang. Kapanpun orang tua membutuhkan engkau langsung balik. Ya, langsung balik. Nah, karena itu saya lupa mau nyampaikan apa tadi? Yang terakhir tadi apa tadi? Iya. Nah, karena itu buat kesepakatan resep, ya, resep. Nah, untuk anak yang tidak di pondok pun ada resepnya. Kalau memang betul-betul dibutuhkan gadget itu, kita setelah dia paham persoalan gadget, dan itu yang saya lakukan kepada anak nomor 3 yang ternyata laki-laki. Laki-laki itu lebih suka game kan? Ya, laki-laki itu game, perempuan nggak suka game. Nah, laki-laki ini kemudian saya dialog dengan dia, saya katakan oke, ini ada resep. Ya, resepnya adalah main game sehari 5 menit, tuh dosis awal. 5 menit. Ya. 5 menit, jangan lebih. Setuju? Setuju. Nah, cara menawarkannya begini Bapak Ibu. 5 menit apa 10 menit? Dia nggak mungkin bilang 10 menit kan? 5 menit. Nah, nanti seiring bertambah dosisnya nambah. Jadi 10 menit. Nah, yang terakhir ini 15 menit. Nah, 15 menit dosis. Nah, tapi buat disclaimer, ini tidak wajib harian ya. Kalau tidak diizinkan, kita belajar kontrol emosi ya, stabil ya. Ya, belajar tidak marah ya. Nah, nanti kita didik mengelola emosi. Saya menyaksikan anak itu kalau sudah dibuat kesepakatan, ya, dia paling taat sama kesepakatan itu. Jangankan game, Indomie, mie saja tadi 1 bulan sehari, ya, dia taat. Selama dia paham, jangan pakai ilmu pokoknya, dia paham dan dia buat kesepakatan. Termasuk masalah kedisiplinan. Dia pengen main ba'da asar, ya kan? Oke, sampai jam berapa? Sepakati. Ya, kalau kita targetnya sampai 5.15 karena maghrib itu 6 kurang 15, supaya dia punya waktu pulang, mandi dan seterusnya. Mau 5.15 apa jam 5? Gitu pertanyaannya. Ya kan? Oh, jam 5.15 saja, gitu ya. Oke, berarti kalau 5.16 dapat hukuman enggak? Dapat hukuman. Kalau kita sudah sepakat 5.15, 5.16 itu dapat hukuman. Hukumannya apa? Wa atbi'is sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Ikuti kesalahan dengan kebaikan. Hukumannya harus baik. Memberikan hukuman pusap baik enggak? Baik. Ya, anak saya malah senang pusap sekarang. Enggak apa-apa, cuma 15 ya pusap. Ya, usia dasar kelas 6 udah biasa pusap. Ya, karena pusap itu baik buat dia. Ya, menjemur anak jam 12 siang baik enggak? Enggak baik. Tapi menjemur anak karena dia tidak jujur di jam 9 baik enggak? Baik, karena banyak di antara kita enggak berjemur. Maka hukuman itu harus baik. Dan dia harus sadar di hukumnya itu dia sedang melakukan kebaikan. Justru sedang memperbanyak kebaikan. Supaya tamhuha, menghapus kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Nah, hatta 1 menit tegakkan, terlambat ya. Mau hukuman berapa hari tidak boleh main. Ya, hukuman yang paling berat kan bukan dipukul. Udah nggak keren pukul itu. Nggak ada anak yang sakit dipukul. Ya kan? Dia akan sakit kalau nggak diizinkan main. Ya, maka nggak diizinkan main 2 hari apa 3 hari. Kalau kita pengen 2 hari, pilihannya itu 2 hari apa 3 hari. Ya udah 2 hari deh. Ya udah cakep 2 hari ya. Anak kita siap 2 hari deh, insyaallah. Selama kesepakatan. Nah, begitupun anak yang pulang dari pondok pesantren. Ya, kita sudah pernah dialog sama para musyrif di Gontor ya. Orang tua tuh kita dididik sama Gontor. Ya. Jangan kalah 1 menit sebelum hatta 1 menit tiba di rumah, itu kita nggak boleh kalah. Jadi kesepakatan itu sudah santri sudah dikondisikan di Gontor, orang tua juga dikondisikan. Ya. Jadi
buat kesepakatan. Kesepakatan itu bukan nggak boleh main gadget. Kan nggak mungkin ayahnya main gadget, dia nggak main gadget, ya kan? Tapi kasih resep, ya, kasih resep. Main gadgetnya berapa jam? Katakan kita sepakati 1 jam, misalkan. Nanti sesuai dosis. 1 jam itu di mana? Di dalam kamar apa di ruang tamu, ya kan? Di password atau tidak di password? Maka kesimpulannya apa? Dia harus bermain gadget bersama kita di ruang tamu, tidak ada gadget di dalam kamar, ya. Kemudian dan kita buat kesepakatan, ya, kesepakatan sebelum dia pulang, ya. Bisa saja kita buat, oke, sepakat ya dengan ini. Kalau tidak sepakat nggak jadi pulang, gitu kan? Ya, nggak jadi pulang. Maka dia sepakat, laksanakan kesepakatan itu. Nah, kadang-kadang kita ini sudah kalah sejak 1 menit dia sudah berada di sana. Makanya kita jangan menjadi orang tua yang kalah. Itulah kasih sayang kita dengan anak kita, memberikan resep yang sesuai dengannya. Berlebihan resep juga overdosis, kurang resep juga nanti dia berpenyakit. Maka berikan resep sesuai tahapannya. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala a'lam.